Shalom Bapak dan Ibu serta pemuda-pemudi terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya mengajak saudara semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, di hari Kamis pagi ini kami mengucap syukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan pada kami. Biarlah hari baru yang Tuhan berikan kepada kami awali dengan merenungkan firman. Tuntun dan urapilah kami, agar apa yang kami renungkan pagi ini menjadi hikmat Allah dalam hidup kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pemuda-pemudi terkasih, untuk merenungkan firman Tuhan yang kita baca hari ini, saya Pendeta Daniel Sakarias, Gembala Sidang GKO Cibitung, dan Ketua Majelis GKO Cibitung Penatua Erikson J. Siadari, secara bergantian mengajak Anda untuk menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan renungan firman Tuhan dengan tema mengenakan senjata Allah, ketopong keselamatan dan pedang roh, yang diambil dari Efesus 6 ayat 17. Firman Tuhan diambil dari Efesus 6 ayat 17, demikian firman Tuhan. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Pak Syadari, senjata Allah apakah yang harus diterima dalam ayat 17 ini? Ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Apa ya ketopong itu dalam pengertian harafiahnya? Ketopong adalah alat yang digunakan prajurit di zaman Rasul Paulus yang berguna untuk melindungi kepalanya. Ketopong biasanya memiliki tanda atau ornamen sebagai identifikasi milik pasukan mana prajurit tersebut berasal. Lalu, mengapa harus pedang yang digunakan sebagai senjata? Karena senjata utama di zaman itu yang digunakan mulai dari perwira tinggi sampai prajurit adalah pedang. Makin mahir seseorang memainkan pedangnya, maka makin besarnya kemungkinan ia menang dalam berbagai pertempuran. Kalau tadi kita membahas pengertian perlengkapan perang tersebut dalam pengertian harafiah, ini kita coba pahami secara rohani. Kalau begitu, apa makna rohani dari ketopong keselamatan itu, Pak Pendeta? Ketopong dalam pengertian rohani bicara mengenai keselamatan yang dari dalamnya muncul kuasa yang mampu melindungi pikiran dan kesadaran kita dari pikiran-pikiran jahat, dari imajinasi-imajinasi liar, dan alam bawah sadar kita yang tanpa sadar sudah disusupi pikiran jahat dari luar. Lalu makna rohani dari pedang roh itu apa? Pedang roh adalah firman Allah. Dan inilah senjata yang ampuh untuk mengalahkan kekuatan kegelapan. Waktu Yesus dicobai iblis, ia mempergunakan firman Allah untuk menangkis semua serangan pencobaan dari iblis. Ia selalu berkata, ada tertulis. Artinya, senjata utama orang benar adalah membaca dan menghidupi firman Tuhan setiap hari. Kalau demikian penjelasannya, lalu apa pelajaran yang kita berdua dapatkan? Lalu apa hubungannya dengan ayat firman ini yang berkata demikian? Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ada beberapa kekeliruan yang segera harus kita sadari tentang hal ini, Pak Syadari. Pertama, banyak orang Kristen tidak mempersenjatai dirinya dan menganggap remeh tipu muslihat iblis. Akibatnya, mereka menjadi korban dari kuasa-kuasa kegelapan. Allah tidak memanggil kita menjadi orang sipil dalam kerajaannya, tetapi menjadi prajuritnya. Itulah sebabnya kita harus diperlengkapinya. Ada hal yang tidak boleh kita lupakan, bahwa jangan pernah percaya ada perundingan damai atau gencatan senjata dengan iblis. Iblis itu seperti ayat yang Bapak baca, berkeliling terus mencari mangsa tanpa henti, apalagi beristirahat. Orang percaya harus selalu siap sedia dan mempersiapkan diri. Kedua, banyak orang Kristen tidak melindungi pikirannya, imajinasinya, atau
alam bawah sadarnya dengan mengandalkan kuasa Allah, sehingga mereka tanpa sadar membiarkan pikiran-pikiran duniawi masuk ke dalam pikiran mereka. Ketiga, banyak orang Kristen tidak paham bagaimana mempergunakan firman Allah, baik dalam menata diri sendiri maupun dalam melawan tipu muslihat iblis. Akibatnya, sekalipun rajin ke gereja, namun hidupnya sering jatuh terus dalam jebakan dosa dan jebakan iblis. Jadi kesimpulan kita dari pembacaan ini adalah orang Kristen itu harus sadar, yang pertama, bahwa ia adalah prajurit Allah, sehingga wajib mempersenjatai diri mereka dengan senjata rohani. Yang kedua, salah satu senjata yaitu ketopong keselamatan melindungi isi kepala kita, pikiran-pikiran kita, imajinasi-imajinasi kita dari pikiran yang tidak kudus. Yang ketiga, senjata lainnya adalah pedang roh yaitu firman Allah. Dengan membaca firman Tuhan dan melakukannya, maka kita sedang mempersenjatai diri. Dari renungan kita hari ini, maka marilah kita mulai mempraktekkan penggunaan persenjataan rohani mulai dari diri kita sendiri. Karena itu mari kita lakukan dan kita tutup renungan ini dengan doa. Bapa di sorga, ajar kami menyadari bahwa Tuhan memanggil kami untuk menjadi prajurit Kristus, sehingga dengan jalan demikian kami selalu siap sedia menghadapi ancaman serangan dari si jahat. Ajar kami juga untuk mulai mempersenjatai diri kami, baik dengan meminta perlindungan kuasa Allah atas pikiran-pikiran kami, maupun ketika kami mempersenjatai diri kami dengan firman Allah. Sertai kami semua Bapa dalam aktivitas hari ini, dan biar kami tetap menang di dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom.